Assalamualaikum. Dukung channel YouTube Robil Batubara dengan like dan subscribe di bawah video. Jika sudah, terima kasih banyak. Gagasan Paskibraka lahir pada tahun 1946 pada saat ibu kota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-1, Presiden Soekarno merintahkan salah satu ajudannya, Mayor Laut Hussein Mutahar, untuk menyiapkan pengibaran bendera pusaka di halaman Istana Gedung Agung Yogyakarta. Pada saat itulah benak Mutahar terlintas suatu gagasan bahwa sebaiknya pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda dari seluruh penjuru tanah air, karena mereka adalah generasi penerus perjuangan bangsa yang bertugas. Tetapi, karena gagasan itu tidak mungkin terlaksana, maka Mutahar hanya bisa menghadirkan 5 orang pemuda, 3 putra dan 2 putri, yang berasal dari berbagai daerah dan kebetulan sedang berada di Yogyakarta. 5 orang tersebut melambangkan Pancasila. Sejak itu, sampai tahun 1949, pengibaran bendera di Yogyakarta tetap dilaksanakan dengan cara yang sama. Ketika ibu kota dikembalikan ke Jakarta pada tahun 1950, Mutahar tidak lagi menangani pengibaran bendera pusaka. Pengibaran bendera pusaka pada setiap 17 Agustus di Istana Merdeka dilaksanakan oleh rumah tangga kepresidenan sampai tahun 1966. Selama periode itu, para pengibar bendera diambil dari para pelajar dan mahasiswa yang ada di Jakarta. Tahun 1967, Hussein Mutahar dipanggil Presiden saat itu, Soeharto, untuk menangani lagi masalah pengibaran bendera pusaka. Dengan ide dasar dari pelaksanaan tahun 1946 di Yogyakarta, dia kemudian mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai jumlah anggotanya, yaitu pasukan 17 pengiring, pemandu, pasukan 8 pembawa bendera, inti, pasukan 45 garis miring pengawal. Jumlah tersebut merupakan simbol dari tanggal proklamasi kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, 17 Agustus 1945. Pada waktu itu dengan situasi kondisi yang ada, Mutahar hanya melibatkan putra daerah yang ada di Jakarta dan menjadi anggota Pandu Pramuka untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera pusaka. Rencana semula, untuk kelompok 45, pengawal, akan terdiri dari para mahasiswa AKABRI, generasi muda ABRI. Namun tidak dapat dilaksanakan. Usul lain menggunakan anggota pasukan khusus ABRI, seperti RPKAD, PGT, KKO, dan Brimob, juga tidak mudah. Akhirnya diambil dari pasukan pengawal Presiden, Paswalpres, yang mudah dihubungi karena mereka bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Mulai tanggal 17 Agustus 1968, petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan provinsi. Tetapi karena belum seluruh provinsi mengirimkan utusan sehingga masih harus ditambah oleh EKS anggota pasukan tahun 1967. Tanggal 5 Agustus 1969, di Istana Negara Jakarta berlangsung upacara penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih dan reproduksi naskah proklamasi oleh Soeharto kepada gubernur kepala daerah tingkat I seluruh Indonesia. Bendera duplikat, yang terdiri dari 6 cari kain, mulai dikibarkan menggantikan bendera pusaka pada peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1969 di Istana Merdeka Jakarta. Sedangkan bendera pusaka bertugas mengantar dan menjemput bendera duplikat yang dikibar diturunkan. Mulai tahun 1969 itu, anggota pengibar bendera pusaka adalah para remaja siswa SLTA setanah air Indonesia yang merupakan utusan dari seluruh provinsi di Indonesia, dan tiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja putra dan putri. Istilah yang digunakan dari tahun 1967 sampai tahun 1972 masih pasukan pengerek bendera pusaka.
Baru pada tahun 1973, Idi Sulaiman melontarkan suatu nama untuk pengibar bendera pusaka dengan sebutan Paskibraka. Pas berasal dari pasukan, Kib berasal dari kibar mengandung pengertian pengibar, RA berarti bendera dan KA berarti pusaka A. Mulai saat itu, anggota pengibar bendera pusaka disebut Paskibraka. Paskibra merupakan pasukan pengibar bendera yang tidak bertugas sebagai pengibar bendera pusaka di tingkat kota, provinsi, dan nasional, namun hanya bertugas di sekolah. Paskibra merupakan anggota yang mengikuti ekstrakurikuler Paskibra di sekolah tetapi tidak diutus untuk menjadi Paskibraka. Anggota Paskibra yang telah mengikuti seleksi Paskibraka tetapi tidak lolos, dan atau anggota yang mengikuti perlombaan baris berbaris Paskibra yang tidak diutus menjadi Paskibraka. Paskibraka merupakan pasukan pengibar bendera pusaka yang dimana anggotanya melakukan tugas pengibaran dan atau penurunan bendera duplikat pusaka merah putih di tingkat kota, provinsi, dan nasional. Karena Paskibraka adalah sebutan bagi anggota Paskibraka yang telah mengikuti pelatihan Pandu Ibu Indonesia berpancasila dan selesai menjalankan tugas pengibaran bendera pusaka. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat dan terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.